Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, semangat selalu untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas 12 IPS. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah peminatan bersama saya Pak Partono SPD. Saya beralamat di Sukoharjo Kasingan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Untuk kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah peminatan karena saat ini terjadi wabah COVID-19, maka pembelajaran kita melalui cara daring ataupun online. Nah, ini nanti kalian belajar bersama Bapak dan kita nanti sampai jam 2 jam ya, durasi 2 jam mata pelajaran. Untuk pembelajaran sejarah di pagi hari ini, untuk bab 1 sejarah peminatan adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian dapat melihat gambar. Yang pertama adalah gambar ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Menurut rencana bahwa proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada, karena lapangan Ikada sering terjadi bentrok antara pemuda Indonesia dengan prajurit Jepang, sehingga pelaksanaan pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta atau rumah kediaman Insinyur Soekarno. Anak-anak sekalian, untuk gambar di samping ini adalah rumah tempat diamankannya Insinyur Soekarno dan Hatta oleh para pemuda di daerah Rengas Dengklok. Nah, mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Nah, golongan tua menghendaki bahwa kemerdekaan dilaksanakan melalui cara terorganisir, melalui rapat PPKI dan sepengetahuan atau seizin Jepang. Sementara golongan muda itu menghendaki bahwa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepatnya tanpa seizin Jepang. Nah, perbedaan pendapat inilah akhirnya membawa golongan muda untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, dan berikutnya tanggal berikutnya ini terjadi tanggal 16 malam dan tanggal 17 Agustus 1945 itu dilaksanakan proklamasi yang didahului penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda atau Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil pengolahan informasi. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak sekalian, perhatikan peta konsep berikut. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia atau respon dunia internasional atau negara di dunia terhadap kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945
bahwa respon internasional kaitannya dengan pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, adanya pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan konferensi meja bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Tiga hal inilah tiga faktor yang sangat mempengaruhi dalam kelangsungan kedaulatan Indonesia, di mana bahwa pengakuan negara lain itu mutlak diperlukan. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia juga sangat diperlukan sebagai negara yang merdeka. Sementara pelaksanaan konferensi meja bundar yang di dalamnya nanti ada pengakuan dari Belanda dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia itu juga mempengaruhi terhadap kedaulatan Indonesia. Mengapa? Karena ternyata Belanda ingin kembali menduduki Indonesia, yang pada akhirnya nanti Belanda membonceng nikah untuk datang ke Indonesia kembali. Baik anak sekalian, kita lanjut. Nah, pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, kita dapat melihat di situ ada beberapa bendera negara-negara di kawasan Asia maupun Afrika. Yang pertama adalah pengakuan dari negara Mesir. Dukungan organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, diplomat Mesir menyerahkan surat pengakuan resmi kepada Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, dengan pengakuan dari Mesir ini yang dilatar belakangi sama-sama mayoritas antara Mesir dan Indonesia beragama Islam, ini ada ikatan batin. Nah, karena bahwa dengan pengakuan dari Mesir ini, maka salah satu syarat pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia itu sah secara hukum. Yang kedua adalah pengakuan dari India. Nah, dan membawa masalah agresi militer Belanda terhadap Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB, mengakomodasi pendirian pemerintah Republik Indonesia di pengasingan Indonesian Government in Exile di New Delhi, India. Jadi India ini membantu Indonesia dalam mengangkat kedaulatan, membawa masalah agresi militer Belanda di Dewan Keamanan PBB. Perlu kita ketahui bahwa Belanda melancarkan agresi militer Belanda di Indonesia itu terjadi dua kali, yaitu agresi pertama dan agresi kedua, yang pada intinya bahwa agresi itu menunjukkan bahwa Belanda tidak rela Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah pengakuan dari Palestina. Palestina mengajak seluruh rakyat Palestina agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu saudagar kaya Palestina menyumbangkan uangnya di Bank of Arabia untuk perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadapi Belanda. Nah, jadi ketiga negara yang ada di kawasan Asia ini, itu pada dasarnya sangat mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan pengakuan tiga negara ini secara hukum internasional, Indonesia negara yang berdaulat merdeka. Berikutnya adalah pengakuan dari negara Australia. Rakyat Australia melakukan protes dan unjuk rasa untuk menuntut penghapusan
diskriminasi pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan Belanda. Banyak warga Australia yang melakukan unjuk rasa dengan meneriakkan Long Live the Republic Indonesia. Jadi Australia sebagai negara tetangga yang baik melakukan unjuk rasa ataupun dukungan moral terhadap bangsa Indonesia dengan melaksanakan demonstrasi ataupun berjalan di jalan-jalan meneriakkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang berikutnya adalah pengakuan dari Vatikan, memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada 6 Juli 1947. Yang kedua, membuka kedaulatan Vatikan di Indonesia yang bernama Apostolic Delegate. Selain itu, Vatikan menunjuk Jose Maria Joseph sebagai duta besar Vatikan untuk Indonesia. Pengakuan sebuah negara yang ada di Eropa ini itu membuktikan bagaimana negara di dunia, tidak hanya di kawasan Asia, namun di Eropa itu mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Vatikan sebagai negara sentral negara-negara di Eropa itu mengakui kedaulatan Indonesia dengan bukti membuka kedaulatan Vatikan di Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke kita lanjutkan kembali anak-anak sekalian, bahwa pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia itu sangat diperlukan sekali, karena PBB merupakan sebuah wadah negara-negara yang merdeka di seluruh dunia. Apabila PBB mengakui kedaulatan Indonesia, maka secara otomatis Indonesia diakui oleh negara-negara di dunia. Nah, pengakuan PBB tidak lepas dari peran diplomat atau tokoh Indonesia di PBB dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Adapun para tokoh itu adalah Kiai Agus Salim, Sultan Syahrir, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan L.N. Palar. Peran PBB sangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu terlihat dari Komite of Good Office atau Komisi Tiga Negara, yang pada dasarnya nanti komite ini adalah mengawasi agresi Belanda I yang saat itu Belanda mengingkari isi perjanjian Linggarjati. Lah, KTN inilah nanti membawa Indonesia dalam perundingan Renville. Peran PBB yang kedua adalah United Nations Commission of Indonesia atau UNCI. UNCI ini nanti adalah mengawasi agresi militer Belanda kedua di Indonesia. Nah, anak sekalian, kalian dapat melihat foto yang ada di slide. Yang pertama adalah foto Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Nah, Kiai Agus Salim ini dapat dikatakan sebagai diplomat keliling dunia, karena saat itu Agus Salim merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama yang menjadi salah satu delegasi dalam perundingan pendahuluan di Jakarta pada 23 Oktober 1945. Yang kedua, menjadi ketua misi diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab. Ia bertugas melobi negara-negara Arab agar bersedia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi, pemerintah mengangkat Kiai Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri ini itu ternyata sangat cocok sekali, karena
Lobby Agus Salim di negara-negara Arab ini sangat diperlukan sekali karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Begitu negara-negara di kawasan Asia Beradaya atau negara-negara Arab juga beragama Islam. Karena ada kedekatan kepercayaan ataupun keyakinan inilah negara-negara di Arab dengan ikhlas hati mendukung pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, anakku sekalian, adalah foto Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menghadapi Inter-Asia Relation Konferensi di India yang pada intinya adalah mengumpulkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Sultan Syahrir memperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka saat terjadinya agresi militer 1 dan 2 Belanda. Perjuangan tersebut dilakukan melalui sidang keamanan PBB. Jadi Sultan Syahrir ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia di dalam berikutnya anak sekalian, barangkali dapat dilihat foto dari Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Perlu anak-anak ketahui bahwa Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo ini mempunyai 2 putra. Putra yang pertama adalah Prabowo Subianto yang saat itu pernah menjadi calon presiden tapi belum nasib untuk jadi presiden ya. Yang kedua adalah anaknya menjadi pengusaha hebat namanya Hasyim Joyo Hadikusumo. Nah, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo ini merupakan bapak ekonomi atau tokoh ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, apa peran Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo adalah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Yang kedua adalah menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, usul ini kalau kita cermati bersama sangatlah luar biasa. Di sini ada kecerdasan seorang bapak punya visi jauh ke depan tentang pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Yang kedua adalah L.N. Palar atau Lambertus Nicodemus. Nah, tokoh ini adalah Bapak Palar mendirikan Indonesian Government in Exile, yaitu pemerintah Republik Indonesia dalam pengasingan yang berkedudukan di India. Karena di Indonesia sedang terjadi apa yang istilahnya keadaan yang membahayakan karena Belanda ingin menduduki atau kembali ke Indonesia lagi. Nah, itu terbukti dia mengkhianati isi perjanjian tinggal jati dengan mengadakan agresi Belanda pertama. Yang kedua, menjadi juru bicara delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947. Yang ketiga, mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait agresi militer 2 terhadap Indonesia. Nah, inilah para tokoh Indonesia yang berperan aktif di forum PBB untuk pengakuan kedaulatan di Indonesia. Baiklah anak
Terus kalian di ujung pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan tugas. Tugas ini nanti bisa ditulis di buku tugas ataupun di folio. Nanti setelah itu, setelah dikerjakan, dikirim ke Japri WA ataupun grup kepada Bapak. Adapun tugas yang saya berikan yang pertama adalah, menurut pendapatmu, mengapa kemerdekaan suatu negara membutuhkan pengakuan dari negara lain? Yang kedua, jelaskan secara de facto dan de jure syarat berdirinya sebuah negara. Yang ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda ingin menguasai Indonesia kembali? Yang keempat, berikan alasan negara-negara di Timur Tengah, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu tugas yang Bapak berikan. Besok kita sambung lagi di kesempatan untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia di forum PBB. Nah, sebelum kita tutup, mudah-mudahan pembelajaran hari ini selalu mendapat ridho dari Tuhan Allah SWT. Selalu Tuhan berikan kesehatan kepada kita semua, rezeki kita melimpah, umur kita panjang, dan juga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT. Marilah kita tutup pembelajaran di hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.